Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan yaitu latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya. Mata pelajaran Seni Budaya kelas 10 SMA TMA semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 10 mata pelajaran lainnya silahkan cek bagian deskripsi, link videonya supaya ada. Dan mari kita mulai latihannya. Kegiatan menyajikan karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas disebut A. Pegelaran, B. Pameran, C. Demonstrasi, D. Kurasi, E. Publikasi. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu pameran. Di pameran adalah cara utama berupa berkomunikasi dengan apresiator melalui karya yang dipajang. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan pameran seni rupa di sekolah adalah A. Mengumpulkan karya, B. Mencari dana atau sponsor, C. Pembentukan panitia, D. Menentukan tema, E. Membuat proposal. Jawaban yang benar adalah C. Pembentukan panitia. Di struktur organisasi atau panitia sangat penting untuk membagi tugas sebelum melangkah ke perencanaan teknis lainnya. Orang yang bertugas menyeleksi karya, mengatur tata letak, dan memberikan narasi pada karya pameran disebut A. Kolektor, B. Kritikus, C. Kurator, D. Edukator, E. Apresiator. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kurator. D. Kurator bertanggung jawab atas kualitas dan alur cerita atau konsep dari sebuah pameran. Pameran yang hanya menyajikan satu jenis cabang seni rupa saja, misalnya pameran lukisan saja, disebut pameran A. Heterogen, B. Homogen, C. Tunggal, D. Kelompok, E. Permanen. Jawaban yang benar adalah B, itu homogen. Di homogen berarti satu jenis, sedangkan heterogen terdiri dari berbagai jenis karya seperti lukis, patung, kriya, dan lain-lain. Kritik seni yang bertujuan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan disebut kritik A. Populer, B. Jurnalistik, C. Pedagogik, D. Keilmuan, dan E. Formalistik. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pedagogik. Di kritik pedagogik digunakan guru untuk meningkatkan bakat dan potensi artistik peserta didik. Tahapan kritik seni rupa di mana kritikus menguraikan secara objektif apa yang dilihat ya, baik itu garis, warna, dan bentuk, tanpa interpretasi disebut A. Deskripsi, B. Analisis formal, C. Interpretasi, D. Evaluasi, E. Apresiasi. Jawaban yang benar adalah A. Deskripsi. Di deskripsi itu adalah tahap mencatat fakta-fakta visual yang ada pada karya. Oke, lanjut. Unsur musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan adalah A. Nada, B. Irama, C. Tempo, D. Melodi, E. Harmoni. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tempo. Di tempo diukur dengan satuan BPM atau beats per minute yang menentukan kecepatan musik. Jadi C aja jawabannya. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara pada rongga alat musik itu sendiri disebut A. Membranofon, B. Idiofon, C. Aerofon, D. Kordofon, E. Elektrofon. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu aerofon. Jadi contoh aerofon adalah seruling, trompet, dan saksofon. Eksplorasi bunyi dalam musik kontemporer dapat dilakukan dengan cara A. Hanya menggunakan alat musik orkestra, B. Menggunakan benda-benda di sekitar,
seperti ember, botol sebagai sumber bunyi. C. Memainkan lagu lama tanpa perubahan dan menghindari penggunaan teknologi. E. Mengikuti aturan musik klasik secara ketat. Jawaban yang benar adalah B ya, menggunakan benda-benda di sekitar seperti ember, botol sebagai sumber bunyi. Jadi B jawabannya. Di musik kontemporer seringkali mendobrak tradisi dengan membuatkan bunyi non-konvensional. Pertunjukan musik yang pemainnya terdiri dari 3 hingga 10 orang disebut pertunjukan musik. A. Solo, B. Ensemble kecil atau kamar, C. Orkestra besar, B. Paduan suara, E. Marching band. Jawaban yang benar adalah B yaitu ensemble kecil atau kamar. Di musik kamar atau chamber musik biasanya dimainkan oleh kelompok kecil di ruangan yang tidak terlalu luas. Fungsi musik tradisional dalam upacara adat di Indonesia seringkali sebagai A. Hiburan komersial, B. Sarana pengiring ritual atau upacara sakral, C. Alat kampanye politik, D. Bahan jualan industri musik internasional, E. Sekedar hobi masyarakat. Oke, jawabannya benar adalah B. Sarana pengiring ritual atau upacara sakral. Di banyak musik daerah yang tercipta khusus untuk ritual adat seperti gamelan, untuk upacara di pura atau keraton. Orang yang memimpin sebuah pertunjukan orkestra atau paduan suara disebut A. Komposer, B. Aransemen, C. Konduktor atau dirijen, D. Solis, E. Vokalis. Jawaban yang benar adalah C yaitu konduktor atau dirijen. Di konduktor bertugas menyatukan tempo dan ekspresi dari seluruh pemain musik. Dalam seni tari, elemen dasar yang paling utama adalah A. Kostum, B. Ringan musik, C. Gerak, D. Panggung, E. Tata rias. Jawaban yang benar adalah C yaitu gerak. Di tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak tubuh yang ritmis. Gerak tari yang tidak memiliki makna tertentu dan hanya mengandalkan keindahan semata disebut gerak A. Maknawi, B. Murni, C. Stilatif, D. Distortif, E. Imitatif ya. Jawaban yang benar adalah B. Murni ya, atau murni ya. Jadi gerak murni fokus pada estetika, sedangkan gerak maknawi memiliki simbol atau pesan tertentu. Oke, lanjut. Pengaturan posisi penari di atas panggung agar komposisi terlihat menarik disebut A. Level, B. Fokus, C. Pola lantai, D. Properti, E. Dinamika. Jawaban yang benar adalah C. Pola lantai. Di pola lantai bisa berupa garis lurus, lingkaran, diagonal, atau zigzag. Jadi C jawabannya. Lanjut. Tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu disebut tari A. Modern, B. Kontemporer, C. Tradisional, D. Kreasi baru, dan E. Balet. Jawaban yang benar adalah C. Tradisional. Di tari tradisional memiliki aturan baku dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lanjut. Bagian dari manajemen pertunjukan tari yang bertugas mencari dana dan mengelola anggaran adalah A. Seksi konsumsi, B. Seksi publikasi, C. Bendahara, E. Sekretaris, dan E. Stage Manager. Jawaban yang benar adalah C yaitu bendahara. Bendahara bertanggung jawab penuh atas urus keuangan produksi seni. Evaluasi dalam sebuah pertunjukan seni tari dilakukan pada saat A. Sebelum latihan dimulai, B. Selama pementasan berlangsung, C. Setelah pementasan selesai, D. Saat membuat kostum, E. Ketika mencari penari. Jawaban yang benar adalah
C ya, setelah pementasan selesai. D. Evaluasi bertujuan menilai keberhasilan dan kekurangan acara untuk perbaikan di masa mendatang. C jawaban. Seni teater yang naskahnya tidak tertulis dan lebih mengandalkan improvisasi pemainnya disebut teater. A. Modern, B. Klasik, C. Tradisional atau rakyat, D. Kontemporer, E. Absurd. Jawaban yang benar adalah C. Tradisional atau rakyat. Di teater rakyat seperti lenong atau ludruk seringkali menggunakan kerangka cerita tanpa naskah, dialog yang kaku. Di C jawabannya. Orang yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proses artistik dari awal hingga pementasan teater adalah A. Produser, B. Sutradara, C. Penulis naskah, D. Aktor, E. Penata artistik. Jawaban yang benar adalah B. Sutradara. Di sutradara itu adalah otak di balik penafsiran naskah dan pengarahan aktor. Oke, selesai. Itulah letting kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.